Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras Pak, dereng buka nih Bang. Sampun. Oh sampun. Kaula saking Kudus Gus. Saking Kudus, silakan Kudus. Muhammad Akhris nami kula. Ajeng nyuwun teknik agak. Mohon permisi Pak, agak didekatkan dengan mic biar jelas suara. Saya rada budek masalahnya. Nggih. Nyuwun apa itu semacam teknik agar kami dalam posisi tidur itu kesadaran tentang aku masih terjaga. Nyuwun sistem, Nyuwun teknisnya bagaimana agar teknis apa? Dalam posisi tidur tetap kesadaran akunya tetap ada, masih ada ya. Cukup sekian mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tidur itu kesadaran akunya masih terjaga, artinya jenengan iki ketika mimpi sik ngakokno aku nih hamba gitu nggih. Oh ngaten. Orang yang tidur itu roihan Allah tarik. Orang yang mati ruh yang ditarik. Apa roihan? Kita bahasa Jawa punya sukma. Ya. Bahasa Jawa sukma. Ketika roihan itu ditarik, jasmani ini masih kembut-kembut. Artinya kembut-kembut itu masih bernafas karena ruh yang ada di jasad masih ada. Tetapi roihan apabila ditarik Allah, maka akal ini sudah tidak sambung terhadap urusan-urusan dunia. Orang yang tidur itu ada dua jenis. Ada jenis di mana dia itu masih sadar akunya makhluk ketika saat bermimpi. Contoh, saya mimpi dikejar-kejar orang gendeng nggawa berang, ya toh. Lari enggak? Lari. Dan itu ketika saat saya bermimpi, itu saya menganggap fakta. Memang fakta. Di dalam dunia kasyaf, di dalam dunia mimpiku termasuk kasyaf Pak, termasuk kasyaf, nyata. Tetapi ketika saat sukma atau roihan itu dikembalikan Allah, akhirnya sadar saya terbangun, jawab saya, walah mimpi. Jujur Pak, sebelum kami ditangkap polisi tahun 2010 digerobyok ning omah niki, sering saya dikasafkan Allah lewat mimpi kalau rumah saya diparani polisi, diobrak-obrak. Itu bentuk mimpi itu Allah memberikan satu pengetahuan kabar yang akan datang, entah tanggal berapa itu akan terjadi. Ada mimpi orang tidur yang seperti ini. Ada juga yang kedua, orang tidur sudah lepas akunya, akhirnya tidak akan terasa di dalam tidurnya itu, alias tidak mimpi tidak mimpi apapun. Tidak mimpi apapun, ujuk-ujuk tiba-tiba sudah bang, diingat-ingat, ya nggak ingat, nggak bermimpi. Ada dua jenis ini Pak. Lah, untuk menghilangkan kesadaran keakuannya hamba itu tidak jauh ketika saat kita itu di alam jaga ini, alam muhadharah ini. Secara fisik kita ngadepi apa yang ada di alam dohiriyah ini. Lah, bagaimana menetapkan caranya
ruhaniyahmu itu tidak muncul akunya hamba makhluk yang berperan, kembalilah kepada ayat ini. Kau harus menjadikan Allah sebagai imammu, berarti condonglah ruhaniyahmu terhadap Tuhanmu. Lah, untuk condongnya ruhaniyah pada Allah, jawabannya, caranya, sistemnya adalah sibukkan ruhaniyahmu berzikir sirul asrar. Niku sistemnya hanya ada di situ, Pak. Terus ketika ada di mimpi bagaimana? Ketika tidur, biar kesadaran keakuan hamba itu lepas. Hanya satu, sebelum Anda tidur, tolong sibukkan ruhaniyahmu itu bersirul asrar. Nanti ketika mimpi Anda, ketika tidur Anda, apakah dimasukkan di dalam mukasyafah bermimpi atau tidak dimasukkan mukasyafah, langsung dimusyahadah? Anda berarti tidak bermimpi. Tatkala Anda dimasukkan di mukasyafah atau bermimpi, kalau awalnya Anda itu memegang sirul asrar, pasti kesadaran keakuan Allah itu, keakuan hamba itu lepas. Ini enggak bahaya. Yang berbahaya kan gini, Pak. Anda belum mengerti sirul asrar, terus tidur, terus masuk di dalam alam mimpi, sukmamu digondol wewe. Ya, digondol wewe, bener awake ambekan digugah ora gelem tangi. Biasane nguniku, biasanya disebut mati suri lah gitu toh. Wis jarne ae. Anda harus memanggil Roy Khan untuk kembali. Piye carane? Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah bertajali, baru bisa. Tapi kalau tidak bertajali gak mungkin. Kadang-kadang sampai 2 hari nggak bangun-bangun loh, Pak. Tidur digugah tapi tidak mau bangun. Mungkin saya punya pengalaman, Pak, pengalaman yang mungkin bisa Anda tiru, bisa ndak. Ya, gini. Ketika ada orang yang tidak bisa berjalan, minta petunjuk Anda supaya memberikan tombo itu? Obat untuk bisa jalan. Mungkin bisa Anda tiru. Suruh dia itu duduk, sikilnya disuruh nelonjor, sampai cari daduk atau kawul ya, sampai kasih di atasnya, terus sampai kasih lengok gas atau bensin. Lah iya, terus Anda ngambil korek. Pikiran yang sakit mesti mau dibakar ya. Anda hanya bisa untuk meden-medeni tok, epok-epok ya kondisekno korean iku nggak bisa nyala gitu loh ya. Dia akan takut. Dengan ketakutan itu, spontanitas, dia akan berdiri dan lari. Pernah saya itu. Tapi aja jabong tenan, Pak ya. Nek sampai nobong tenan urusan polisi. Coba mungkin seperti itu. Bapak Ibu, sistem untuk supaya akunya hamba tidak muncul ketika tidur, dan tidur Anda dimasukkan kasyaf alias bermimpi, bertemu apapun, hanya satu. Sebelum tidur Anda dengungkan, sibukkan ruhaniyahmu itu duduk di sirul asrar. Udah, di situ akan aman, Pak. Anda aman, artinya tidak akan bisa digondol wewe, karena di situ Anda sudah menetapkan Allahnya di situ yang memperjalankan. Itu caranya, Pak ya, apabila di dalam mimpi. Sebab orang tidur itu tidak mungkin selamanya itu bermimpi. Kadang-kadang
Anda tidur mes terus nggak bermimpi, langsung Anda bangun ya nggak ada impen opo-opo. Dulu zaman kasaf itu yang kutunggu-tunggu mimpinya. Karena apa? Akeh sing golek nomor. Kadang-kadang seperti itu, pegel ambek lungguh digawe turu. Lah wis kata wurui wis. Tujuannya kau nok gunung kok pun. Itu Pak caranya sistem, jenengan harus duduk di sirul asros sebelum tidur.